Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, serta juga teman-teman lulusan PKN STAN yang sudah bergabung pada acara KLP Fest 2022 dengan menggunakan media daring Zoom maupun melalui alamat www.klpfest2022.com. Kami informasikan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mic selama kegiatan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara KLP Fest 2022 dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul pada acara KLP Fest 2022. Saya, Ayu, dan rekan saya, Cici, akan memandu acara KLP Fest pada hari ini dari Gedung Juanda 1, lantai 18, Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini gimana Ayu? Hari ini udah hari ketiga. Betul sekali. Gak terasa ternyata udah hari ketiga aja dari KLP Fest 2022. Ya, acara ini kan nanti akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 19 Oktober. Betul. Siapa aja yang mendukung acara ini Ayu? Ada dari teman-teman kepanitiaan mahasiswa, Betul. Terus juga ada 112 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kemudian hari ini ada berapa instansi yang akan hadir? Ada 10 kalau Hari nggak salah. ini akan ada 10 ya instansi yang akan hadir. Itu ada dari mana aja Ayu? Yang pertama ada dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua ada dari pemerintahan Kabupaten Sampang. Lalu ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Purwakarta. Lalu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ada dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu ada pemerintah Kota Depok. Kemudian ada juga dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lalu ada pemerintah Kota Jambi. Dan yang terakhir ada dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Nah, bagi teman-teman juga dapat mengunjungi website di alamat www.klpfest2022.com. Sekali lagi, www.klpfest2022.com. Jangan lupa ya. Betul. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi halaman tersebut. Nah, sebelum masuk ke sesi selanjutnya dari hari pertama nih yuk, kita ada yel-yel. Mungkin kita mau coba itu dulu kali ya biar semangat ya. Oke, kita coba ya. KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Nah, seru banget nih. Sekarang kita mau masuk sesi KPK, ayo. Oke, sesi yang pertama kita mulai aja kali ya. Boleh. Pertama kali untuk hari ini yaitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan, kita saksikan dulu video berikut ini. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan segala potensinya. Namun korupsi yang merajalela telah merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah KPK dibentuk. Kami adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bersama masyarakat, kami memiliki visi untuk terus berjuang menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju dengan menjalankan 4 misi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK bertanggung jawab kepada publik
dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Mulai 1 Juni 2021, pegawai KPK beralih menjadi aparatur sipil negara. Namun, kami tetap berkomitmen untuk independen dan bebas dari segala intervensi. Saat ini, KPK memiliki 6 fungsi. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Supervisi terhadap instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama melaksanakan tugas, kami berpedoman kepada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK dipimpin oleh 5 orang pimpinan KPK yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara yang kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK membawakan 5 bidang yang terdiri atas bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, bidang pencegahan dan monitoring, bidang penindakan dan eksekusi, bidang koordinasi dan supervisi, serta bidang informasi dan data. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. Pimpinan KPK juga membawahi inspektorat yang dipimpin oleh seorang inspektur. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal. Dalam revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, dibentuklah Dewan Pengawas KPK yang bersifat independen, beranggotakan 5 orang, dan berperan dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Usaha menurunkan tingkat korupsi tidak hanya fokus pada penindakan. KPK mengoptimalkan strategi pencegahan melalui perbaikan sistem, pendidikan integritas, dan penindakan. Strategi tersebut dikenal dengan Trisula KPK. Kami juga selalu aktif melakukan kegiatan sosial kampanye penyuluhan anti korupsi dan bekerja sama dengan instansi dan organisasi internasional untuk melakukan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. KPK juga memberikan panduan kepatuhan anti korupsi untuk UMKM hingga korporasi swasta melalui ACLC KPK. ACLC KPK atau Anti-Corruption Learning Center dikembangkan sebagai lembaga edukasi untuk menyebarkan integritas dan semangat melawan korupsi sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Kami memiliki visi menjadi pusat pembelajaran anti korupsi kelas dunia dan menjadi referensi regional untuk pembangunan nilai integritas. Sejak didirikan pada tahun 2003, telah banyak yang berhasil diraih KPK. Puluhan operasi tangkap tangan hingga kasus besar yang melibatkan pejabat daerah maupun pusat berhasil kami ungkap. Selain itu, kami melakukan penerapan SPDP online, meluncurkan pusat edukasi anti korupsi, hingga meluncurkan aplikasi Jaga. Melayani publik dengan semangat transparansi menjadi moto kami dalam pelayanan informasi publik KPK. Selain melalui call center 198, pelayanan informasi publik, pengaduan masyarakat, gratifikasi, dan LHKPN juga dapat diakses melalui situs web kpk.go.id. Pemberantasan korupsi belum usai, namun optimisme dalam usaha menghapus korupsi harus tetap dijaga. Dukungan dan turut serta masyarakat sangatlah penting, karena KPK tidak pernah bisa sendiri. Terus dukung kami, dan bersama-sama kita bersihkan negeri dari korupsi. Itu tadi video dari
KPK, video profil dari KPK. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Ibu Zuraida Retno Pamungkas, SPSI MSE, selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat pagi Ibu Zuraida. Agak aneh ya manggilnya Bu Zuraida ya. Kita biasanya manggilnya Bu Onyin. Selamat gitu. pagi Bu Onyin. Apa Pagi, kabar Bu. Ibu? Selamat pagi, Cici, Ayu, apa kabar? Baik Bu, Baik. alhamdulillah. Ini saya udah nge-MC 2 hari, tapi kayaknya kalau ke Bu Onyin ini rasanya Beda ya? gitu, deket banget gitu. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Teman-teman juga sehat kan? Oke Ibu. Mohon izin Ibu kami persilakan untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN. Namun sebelumnya kami mendapatkan materi dalam bentuk video. Ibu mohon izin kita bantu tayangkan ya Bu. Betul Mbak Cici, Mbak Ayu. Jadi daripada dengar suara saya gitu, mendingan dengar suara yang lebih merdu gitu. Kita pakai voice over, ya. Oke teman-teman panitia mohon dibantu. Sekeren apa bekerja di KPK? Landasan operasional MSDM 1. Peraturan Perundang-undangan ASN UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. 2. Peraturan Perundang-undangan KPK UU Nomor 19 Tahun 2019, PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK. 3. Peraturan KPK Perkom Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2022, Perkom lainnya yang terkait. 5. Nilai dasar IS KPK sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2021. 1. Integritas, kesatuan pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. 2. Sinergi, kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. 3. Keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum. 4. Profesionalisme, kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan dilakukan sesuai prosedur baku yang telah ditetapkan. 5. Kepemimpinan, kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama dan berani mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Core Values ASN sesuai dengan SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding ASN, berakhlak, berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. IS KPK telah mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam berakhlak yang ditambahkan dengan nilai sesuai dengan karakteristik KPK. Struktur organisasi KPK berdasarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Terdiri dari pimpinan dan Dewan Pengawas yang membawahi Sekretariat Jenderal, Sekretariat Dewan Pengawas, dan 5 kedeputian. Bagian Perbendaharaan 1. Penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, bisnis proses atau prosedur operasi baku, dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas bagian perbendaharaan. 2. Pengujian dokumen perbendaharaan. 3. Penerbitan surat perintah membayar. 4. Penatausahaan dokumen perbendaharaan. 5. Pemberian pembinaan dan bimbingan tugas bendahara pengeluaran, bendahara pembantu, dan bendahara penerimaan. 6. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas dan fungsi kuasa pengguna anggaran dalam pemeriksaan bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan.
Inspektorat 1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis atau prosedur operasi baku, dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas inspektorat. 2. Pelaksanaan pengawasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemberantasan korupsi. 3. Pelaksanaan evaluasi pemantauan kegiatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem informasi dan proses tata kelola pada komisi. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi disampaikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja melalui pelaksanaan review keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi. 6. Pelaksanaan administrasi inspektorat. Sekretariat, Deputi, dan Dewan Pengawas. 1. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis atau prosedur operasi baku, dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan. 2. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, penyusunan rencana atau program, dan usulan rencana kerja dan anggaran di lingkungan kedeputian dan Dewan Pengawas. 3. Pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, barang inventaris, dan kerumah tanggaan di lingkungan kedeputian. 4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kesekretariatan di lingkungan direktorat pada kedeputian dan Dewan Pengawas. 5. Pengumpulan, analisis, pemantauan, evaluasi, serta penyajian bahan atau data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja pada kedeputian dan Dewan Pengawas. Bagian pengelolaan barang milik negara dan kerumah tanggaan menyelenggarakan 1. Penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis atau prosedur operasi baku, dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas bagian pengelolaan barang milik negara dan kerumah tanggaan. 2. Penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, inventarisasi, penatausahaan, dan penghapusan. 3. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan barang milik negara. Pengembangan kompetensi terdiri dari pendidikan, tugas belajar, beasiswa, dan mandiri. Pelatihan 20 jam per tahun, klasikal, pembelajaran tatap muka di dalam kelas meliputi pelatihan, seminar, kursus, penataran. Non-klasikal, pembelajaran elektronik, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh magang, atau pertukaran antara pegawai komisi dengan pegawai swasta. Karir KPK, jabatan fungsional, instansi pembina KPK. 1. Penyidik tindak pidana korupsi. 2. Penyelidik tindak pidana korupsi. 3. Analis pemberantas tindak pidana korupsi. 4. Pranata pemberantas tindak pidana korupsi. Instansi pembina non-KPK. 1. Analis anggaran. 2. Analis pengelolaan keuangan APBN. 3. Arsiparis keahlian. 4. Pengelola pengadaan barang atau jasa. 5. Pranata hubungan masyarakat keahlian. 6. Analis SDM aparatur. 7. Asesor SDM aparatur. 8. Auditor keahlian. 9. Widya Iswara. 10. Dokter. 11. Pranata komputer keahlian. 12. Analis kebijakan. 13. Pranata keuangan APBN. 14. Arsiparis keterampilan. 15. Penata laksana barang. 16. Analis SDM aparatur. 17. Pranata hubungan masyarakat keterampilan. 18. Pranata SDM aparatur. 19. Auditor keterampilan. 20. Perawat. 21. Pranata komputer keterampilan. Kompensasi dan benefit ASN KPK. 1. Gaji dan tunjangan diberikan setiap bulan sesuai dengan grade dan jabatan. 2. ID card sebagai identitas pegawai. 3. Perangkat IT meliputi notebook, PC, IPTel, perangkat pendukung lainnya. 4. Perangkat kerja, meja, kursi, ATK, dan peralatan lainnya. 5.
Asuransi kesehatan dan jiwa, asuransi yang dikelola sendiri oleh KPK, opsional. 6. Asuransi kesehatan dan jiwa, jaminan kesehatan. 7. Tabungan hari tua, tabungan yang diambil sebagian dari gaji tiap bulan. 8. Pusat kebugaran dan lapangan olahraga. 9. Fasilitas kesehatan poliklinik. 10. Kendaraan dinas untuk tugas kantor. 11. Kegiatan rohani. 12. Komunitas hobi. Waktu kerja. Waktu kerja biasa hari Senin hingga hari Kamis pukul 8 hingga pukul 17, istirahat pukul 12 hingga pukul 13. Hari Jumat pukul 8 hingga pukul 17.30, istirahat pukul 11.30 hingga pukul 13. Waktu kerja fleksibel dimulai paling lambat pukul 10, minimal 6 jam dalam satu hari. Akumulasi paling sedikit 5 hari dalam satu minggu dengan total 40 jam, melewati pukul 10 dianggap terlambat kerja. Berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, penyelidik, penyidik, penuntut umum, serta pegawai yang karena sifat dan tuntutan pekerjaannya tidak bisa dilakukan dalam waktu normal. Nah, gitu tuh Mbak Cici. Oke, itu tadi video penjelasan ya dari KPK. Karena nih di KLKL lain kayaknya belum ada Bu yang pakai video, Bu. Iya, ini benar-benar KPK Baru doang KPK. kayaknya ya. Oke, gimana yuk setelah ini? Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Sudah terdapat ada pertanyaan nih Bu dari Zoom atas nama Zainul Arifin. Silakan Mas Zainul untuk menyampaikan pertanyaannya. Belum, apakah sudah tergabung? Oh enggak, berarti minta dibacain berarti aja. minta dibacain aja. Minta dibacain aja Oke, kali kita Mbak Ayu. bantuin. Oke. Izin menyampaikan pertanyaan dari Mas Zainul ya Ibu ya. Kira-kira berapa kebutuhan lulusan PKN STAN untuk setiap prodinya Ibu? Silakan. Kebutuhan PKN STAN untuk setiap prodinya. Sebetulnya sih kalau boleh minta banyak gitu ya, kebutuhannya cukup banyak ya. Namun demikian, karena kami paham kebutuhannya pasti untuk banyak sekali kementerian lembaga ya dan pemerintah daerah gitu, sehingga kami agak mengerem gitu kebutuhan kami. Mengingat kami kan baru beralih ke ASN gitu, dan kemudian sudah cukup lama KPK ini tidak menambah pegawai gitu, dan kemudian dengan posisi baru sebagai ASN atau PNS, KPK belum bisa merekrut pegawai baru dari CPNS gitu ya, sehingga memang kebutuhan banyak dipenuhi dari pegawai negeri dari instansi lain gitu, atau kalau kami menyebutnya pegawai negeri yang ditugaskan gitu ya dari instansi lain. Nah, kalau bicara kebutuhan per program studi, saya ngelihat kerpean sebentar ya gitu. Jadi untuk dari kebendaraan negara sebetulnya kebutuhan kami 27 orang. Kemudian dari pajak ada 3 orang, D3 pajak, kemudian D3 akuntansi ada 15 orang. Kemudian untuk manajemen aset ada 5 gitu ya. Jadi totalnya yang kami mintakan ke Kementerian Keuangan ada 50 orang gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di video tadi yang dijelaskan khusus tugas dan fungsinya itu adalah unit-unit di mana nanti teman-teman akan ditempatkan gitu. Gitu Mbak Cici, Mbak Ayu. Kalau terkait dengan unit-unit, tadi sudah dijelaskan di video ya, jadi semoga Iya. teman-teman PKN STAN menyimak dengan baik ya betul. berapa. Nah kemudian Ibu ini ada yang mau nanya juga Bu, kalau mutasinya, pola mutasinya nanti kalau di KPK seperti apa Bu? Apakah dimungkinkan KPK tuh ada di daerah juga atau hanya enggak di gitu Jakarta, Bu? Bu? Untuk pola mutasinya bagaimana Ibu? Oke. Kalau untuk mutasinya gitu ya, di kami ada mutasi gitu ya, karena kan sesuai dengan regulasi untuk PNS kan mutasi di suatu tempat itu kan 2 sampai 5 tahun ya gitu. Jadi untuk kesehatan segala macam nih, kesehatan mental, kesehatan pelaksanaan tugas, kemudian pengembangan gitu ya, memang diperlukan mutasi. Nah, kalau teman-teman yang instansinya cukup besar gitu ya, di kementerian yang instansinya cukup besar seperti Kementerian Keuangan,
mutasinya bisa pakai pesawat, pakai kapal gitu ya, gitu. Nah, kalau di KPK ini mutasinya mungkin pindah lantai, Mbak Cici, Mbak Ayu. Jadi karena kami punya gedung utamanya ya, itu adalah di sini, yang gedung merah putih nih yang latar belakang saya. Kemudian ada satu gedung lagi yang kalau teman-teman suka lewat di Kuningan yang pas di pinggir jalan gitu ya, kami nyebutnya gedung C1 itu adalah tempat untuk diklat kami gitu. Jaraknya ya kira-kira sepelemparan batu lah dari gedung utama kami gitu ya. Kemudian ada satu lagi di Cawang. Kalau teman-teman suka lewat Cawang yang dulu terkenalnya dengan Cawang Kompor ya, yang sebelah di pojokan itu ada gedung baru, itu gedung KPK yang merupakan gedung penyimpanan barang sitaan gitu. Jadi karena barang sitaannya cukup banyak dan harus dijaga kondisinya supaya nanti ketika lelang itu kondisinya masih tetap bagus gitu. Jadi di sana ada barang apa namanya sitaan yang memang pengelolaannya khusus gitu. Jadi pengelolaannya juga bagus dan otomatis gitu. Jadi kalau kami bercandanya gitu ya, kalau mau dimutasiin ke kantor cabang itu adalah yang di tempat di gedung diklat gitu ya. Kemudian satu lagi kalau mau dimutasiin ke kantor Cawang gitu ya. Jadi gitu. Cuman memang mutasi lintas fungsi memang sangat dimungkinkan gitu ya. Lintas unit terutama kalau teman-teman nanti memang mau beralih karirnya gitu ya, menjadi ke teknisnya KPK, tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku gitu, tapi itu bisa dimungkinkan gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman ngeliatnya wah keren nih gitu ya, kalau jadi penyidik, wah jadi penyelidik gitu ya gitu. Nah, itu dimungkinkan gitu, tapi setelah jangka waktu tertentu dan mereka masuk ke pola karir teknisnya di KPK gitu. Jadi kalau mau masuk ke yang tadi seperti Bu Onyim sampaikan mau penyidik atau penyelidik dimungkinkan, namun harus ada jangka waktu yang harus terpenuhi dulu ya Bu ya, misalnya masa kerjanya berapa tahun, kemudian mungkin ada pelatihannya, ada diklatnya dulu. Nah, kemudian Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, ini teman-teman PKN STAN itu kan sangat suka belajar nih Bu. Suka belajar banget. Suka gitu belajar ya. ya, sekolah lagi. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah dari KPK menyediakan beasiswa untuk lanjut D4, lanjut D4 atau misalnya S1, atau ada nggak sih Bu program untuk mereka melanjutkan belajar seperti tugas belajar dan lain-lain? Oke. Kalau untuk belajar tentunya karena kami sebagai PNS ngikutin regulasinya PNS ya, Mbak Cici, Mbak Ayu gitu ya, teman-teman semua. Gitu. Jadi untuk tugas belajar baik secara mandiri maupun beasiswa itu dimungkinkan gitu ya. Baik ke D4 supaya lebih cepat ya kalau ke D4 ya tentunya gitu, atau ke S1 lain kalau seandainya memang menginginkan untuk melanjutkan pendidikan dari universitas atau perguruan tinggi yang umum. Itu memang dimungkinkan. Kemudian untuk beasiswa, kalau khusus untuk beasiswa ini tentunya kita mengikuti regulasinya PNS juga gitu ya, dan juga regulasinya dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi tidak semua penganggaran untuk beasiswa dimungkinkan kan gitu ya. Jadi ini menjadi pertimbangan dan juga resources kami juga gitu. Tentunya kalau untuk pengembangan di KPK kami sangat mendukung teman-teman untuk bisa mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya gitu. Tapi tentunya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi gitu ya. Satu, inline dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi gitu. Kalau teman-teman di instansi itu ada yang namanya Human Capital Development Plan gitu. Jadi mau seperti apa berkembangnya, kebutuhannya seperti itu. Kemudian yang kedua memang timing dan kinerja organisasi. Nah, ini juga harus dipertimbangkan gitu. Jangan sampai kemudian semua orang belajar bareng gitu. Nanti kantornya kosong dong gitu ya gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan gitu. Nah, kemudian yang ketiga memang izin dari pimpinan gitu ya, karena ini di KPK segala sesuatunya memang harus berdasarkan izin dari pimpinan maupun atasan langsung gitu, supaya bisa menjaga bahwa teman-teman ini tetap pada relnya, pada integritasnya gitu ya, sehingga apa yang harusnya
menjadi kewajiban mereka lakukan terlebih dahulu. Gitu Mbak Cici, Mbak Ayu. Jadi ada fasilitasnya, Ada. ada fasilitasnya. Bisa kalau mau melanjutkan sekolah lagi bisa, mau mau D4 bisa, D4 mau bisa. sarjana bisa. Ya, tapi gitu. tetap ada ketentuannya. Rambu-rambunya, Karena iya. dimanapun KLS sepertinya memang ada Tetap, ketentuannya. Yuk. betul. Oke, masih ada sesi tanya jawab nggak yuk? Kayaknya cukup ya. Oke. Sepertinya cukup Ibu sesi tanya jawab dari kami. Terima kasih banyak atas Informasi. pemaparannya, Oh. informasinya untuk adik-adik lulusan PK Instan, dan mungkin kami persilakan Bu Onyin untuk memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada teman-teman dari lulusan PK Instan. Thank you. Jadi gini, KPK ini kan newcomer ya di PNS gitu ya, gitu. Sehingga memang kami membutuhkan dukungan dari teman-teman untuk melakukan dukungan manajemen gitu. Jadi antara lain tentunya yang paling utama kalau dari teman-teman di PK Instan, lulusan PK Instan adalah terkait dengan keuangan gitu ya. Jadi memang ini yang betul-betul kami butuhkan gitu. Karena kan tentunya pengelolaan keuangan sebagai PNS khusus gitu ya, dan teman-teman ini dari lulusan PK Instan ini pasti udah jago banget di situ gitu. Sehingga harapan kami begitu join dengan KPK bisa langsung running gitu. Kemudian yang berikutnya yang khusus juga teman-teman akan bergabung dengan inspektorat gitu ya, untuk sebagai calon auditor gitu. Nah, ini juga menjadi hal penting gitu karena sebagai pengawas atau yang menangani pemberantasan korupsi gitu ya, kami perlu menjaga juga di dalam semuanya juga berlangsung dengan sangat baik gitu. Dan kalau teman-teman lihat asik kok bergabung di KPK ini gitu ya. Semakin lama kita berada di situ, semakin tumbuh cintanya gitu ya, semakin bergelora merah putihnya gitu, untuk memperjuangkan bahwa Indonesia bisa bebas dari korupsi. Gitu. Itu mungkin teman-teman ya, jangan ragu bergabung di KPK gitu. Dan mungkin nanti untuk teman-teman yang akhirnya bisa bergabung dengan kami, no worries gitu ya, masalah kesejahteraan dan lain-lain, ada saya yang menjaga. Gitu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan, kalau sudah dibagi ID card, jangan sampai ketinggalan atau hilang. Karena itu merupakan kunci dari semua pintu yang ada di KPK. Kalau ID card-nya ketinggalan atau hilang, kita nggak bisa masuk kantor, teman-teman ya. Gitu. Jadi itu merupakan satu fasilitas yang memang harus kita ingat untuk dibawa. Mungkin gitu Mbak Citi, Mbak Ayu. Jadi teman-teman monggo silahkan kalau memang berminat di KPK gitu ya, ayo bergabung dengan kami dan mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Iya, terima kasih. Wah, menarik banget nih. Indonesia bebas dari korupsi itu Betul. impian banget ya Impian sebenarnya. banget. Teman-teman PKSN, semoga dari penjelasan Bu Onyin tadi bisa dapat informasi nih yang makin yakin nih kira-kira mau memilih KPK atau tidak. Ibu terima kasih banyak Ibu Onyin atas kasih, paparannya dan Bu. keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga yang tadi teman-teman lulusan PKSN makin clear, informasinya makin jelas, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan minat nantinya. Betul. Sekali lagi terima kasih ya Bu Onyin. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Sehat-sehat, Ibu. Ibu. Terima kasih Mbak Ayu, sehat-sehat ya. Siap Ibu, terima kasih. Baik Ibu, untuk teman-teman semuanya, untuk sesi 1 sudah selesai dan kita akan lanjutkan sesi 2 itu dari mana Ayu nanti? Dari pemerintah Kabupaten Sampang setelah break berikut ini.